Kembali lagi dengan channel YouTube dari Pak Sirap, pabrik telur jangkrik berkualitas. Seperti biasa kita lakukan aktivitasnya. Kita lihat sedikit kegiatan di salah satu kandang milik beliau. Nah, aktivitas kita kali ini kita akan tunjukkan ke kalian pembersihan dari box jangkrik ini sendiri. Box ini perlu dibersihkan ya, untuk di bagian bawahnya terdapat banyak sekali kotoran yang dihasilkan dari jangkrik tersebut. Ini yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Oh maaf ralat, ini yang belum dilakukan pembersihan. Kita tunjukkan bagaimana proses pembersihannya. Proses pembersihannya cukup diangkat satu persatu egg tray-nya. Nah, setelah diangkat satu persatu, bisa ditata lagi kembali. Ini untuk memastikan kualitas telur dari telur yang dihasilkan bisa baik dan menghasilkan kualitas yang super. Jadi perlu dibersihkan di bagian bawah dari boxnya. Dan ini egg tray yang sudah mungkin tidak bisa dipakai atau sudah rusak, perlu diganti, perlu ditambah juga. Hal ini perlu dilakukan setiap ketika usia jangkrik menginjak usia 50 hari atau ketika jangkrik mulai mengeluarkan sayapnya. Jadi karena indukan di sini kami memfokuskan untuk menghasilkan telurnya saja. Jadi perlu dilakukan sedemikian rupa pembersihannya, jadi agar menghasilkan telur lebih maksimal. Setelah dilakukan seperti ini, kita tata kembali. Kita lihat di bagian sebelah sini. Tulung ketek alon-alon. Diketek alon-alon. Nah, seperti itu. Jangkrik tidak akan loncat keluar dari box, tapi melainkan tetap di dalam boxnya. Dan bisa kalian lihat di sini kotoran yang dihasilkan dari jangkrik-jangkrik ini. Nah, setelah kotoran ini menumpuk, bisa dikeluarkan atau diserok. Nah, setelah itu bisa ditata ulang kembali egg tray-nya dan bisa juga mengetahui bahwa egg tray-nya itu sudah rusak atau belum. Jadi seperti itu salah satu perawatan yang mungkin belum diketahui banyak orang mengenai ternak jangkrik itu sendiri. Di sini akan kita tunjukkan juga. Ini adalah setelah dilakukan penataan, setelah sudah dikeluarkan kotoran di bagian bawahnya, ditata kembali egg tray-nya sedemikian rupa, lalu disortir. Bisa juga egg tray-nya untuk memastikan egg tray-nya masih bisa dipakai atau mungkin sudah rusak, bisa diganti egg tray yang baru. Lalu diletakkanlah papan. Papan ini digunakan sebagai tempat pemberian pur ayam atau pur lele yang akan dikonsumsi jangkrik ini. Kita geser ke sebelah sini. Di setiap loyang pasir ini berisi ribuan telur jangkrik yang seperti sudah sebelumnya saya katakan, yaitu setiap ekornya mampu menghasilkan sekitar 500 butir telur. Jadi jangkrik betina. Jadi sebelum dilakukan pembersihan setiap boxnya, kita keluarkan terlebih dahulu loyang-loyangnya. Lalu bisa kita
lakukan pembersihan selanjutnya di bagian dasar dari boxnya ini. Kalau sudah warnanya seperti ini, coklat seperti ini, bisa diganti dengan batang pohon pisang yang baru ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Sekian dulu sedikit penjelasan dari kita. Tujuan dari pembersihan dari setiap box itu apa, yaitu untuk menghasilkan kualitas telur yang lebih baik lagi agar bisa menghasilkan telur maksimal. Jadi rutin dilakukan pembersihan ketika usia jangkrik berapa Mas? 50 hari? 50 hari atau sebelum mulai keluar sayapnya. Jadi seperti itu ya. Buat kalian yang mungkin ingin tahu info lebih detailnya mengenai telur ataupun ternaknya, bisa hubungi nomor kita. Atau mungkin yang tertarik mau ternak jangkrik bisa order di sini. Langsung aja. Jangan lupa like, subscribe, dan komen dan juga share YouTube channel dari Pak Sirap Pabrik Telur Jangkrik Berkualitas. Untuk kalian yang subscribe bisa jadi semangat buat kita untuk menghasilkan karya atau mengupload video lagi yang mengenai masalah ternak jangkrik. Terima kasih.